Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang wudu, dan kita nanti akan praktekkan 3 macam wudu menggunakan keran menggunakan gayung dan juga menggunakan botol air Jadi mungkin setiap muslimnya berbeda-beda, mungkin dalam keadaan safar atau dalam keadaan bepergian dia tidak bisa wudu di dalam keran, ataupun ketika seorang dalam keadaan sakit dia tidak bisa berwudu dengan keran, mungkin dengan gayung atau seorang di dalam mobil umpamanya dia hanya punya botol air dan mungkin supir busnya mau mengejar setoran, dia tidak mau berhenti, maka kita bisa wudu dengan botol. Jadi kita langsung praktek dalam berwudu ini kita sudah ketahui wudu ini merupakan salah satu mensucikan kita dari hadas kecil dari hadas kecil. Umpamanya seorang dalam keadaan berhadas seperti seorang baru selesai buang air kecil atau kencing umpamanya. Jadi dia tidak boleh sholat kecuali dia sudah mengangkat kondisi badannya dari hadas itu dengan berwudu. Jadi kita ketahui seorang yang kencing 2 keadaan sama dia. Satu, kencingnya itu najis kencingnya itu najis, harus dihilangkan dengan air, dibersihkan dengan air. Kemudian ketika dia kencing, kondisi badannya itu dikatakan dengan berhadas kecil. Jadi kondisi badannya ini tidak akan terangkat kecuali dia dengan berwudu jika hadas kecil. Jadi kita akan praktekkan berbicara dengan wudu ini memang ada rukun-rukun, ada sunnah-sunnah, dan tentunya itu ada perselisihan di kalangan para ulama dan kita akan membahas seperti rukun wudu Rukun wudu itu ada di kalangan para ulama yang mengatakan 6 ada yang mengatakan lebih dari itu. Dan saya lebih condong mengatakan rukun wudu itu ada 7 Yang pertama membasuh wajah. Dalam buku yang lain para ulama mengatakan yang pertama itu adalah niat. Dan saya lebih condong niat itu bukanlah rukun wudu, merupakan niat itu adalah syarat sahnya wudu Sebagaimana sholat, niat itu bukanlah rukun sholat, namun merupakan syarat sholat seperti itu. Jadi rukun yang pertama tadi kita katakan adalah mencuci wajah mencuci wajah. Apa yang dikatakan wajah itu? Dari awal tumbuhnya rambut Kebiasaan manusia awal tumbuhnya rambut di sini. Bagaimana dengan orang yang mungkin tidak ada rambutnya kecuali sudah di tengah? Apakah dia cuci dari tengah? Tidak. Dilihat dari kebiasaan manusia tumbuhnya dari sini, berarti dia mulai dari sini. Mulai dari sini sampai ke dagu Sampai ke dagu jika atas ke bawah. Dan kiri ke kanan, dari telinga kanan ke telinga kiri. Ini batas wajah yang harus disucikan. Ini adalah rukun yang pertama Kemudian rukun yang kedua adalah mencuci tangan sampai siku. Kita usahakan lebih sedikit dari siku Dari siku kita ini, kanan dan kiri. Kemudian mengusap Jadi kita bedakan mencuci dengan mengusap. Kalau mencuci dia harus ada air yang mengalir walaupun sedikit. Sedangkan mengusap dia bekas-bekas titik-titik air tadi atau sisa-sisa air. Kita ambil air, kita usap. Mengusap kepala Mengusap kepala, dan termasuk kepala adalah telinga. Sebagaimana kata para fuqaha, telinga termasuk dari bagian kepala Kemudian rukun yang selanjutnya adalah mencuci kaki sampai mata kaki, lewatkan sedikit mata kaki. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah al-muwalah, atau sebelum al-muwalah ada tertib At-tertib yaitu teratur. Jadi tidak boleh kita mencuci tangan dulu,
sebelum mencuci muka, harus tertib. Jadi muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala ya. Kemudian yang terakhir al-muwalah. Al-muwalah itu dia harus segera setelah mencuci bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua. Jangan sampai kering ya. Jangan sampai kering bagian yang dicuci terlebih dahulu, kemudian kita mencuci bagian yang lain. Jika sudah kering, maka harus diulangi dari awal. Nah, jadi kita akan praktek ya terlebih dahulu. Perlu kita ketahui, kita katakan rukunnya tadi itu kalau tidak dicuci berarti tidak sah wudhu tadi. Namun tata cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tata cara wudhu yang sempurna, sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh pembantu beliau adalah Humran ya. Di penghujung hadis itu Utsman bin Affan mengatakan, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudhu sesuai dengan wudhuku ini ya. Sesuai wudhu Utsman bin Affan, karena hadis yang paling sempurna menjelaskan tentang wudhu adalah hadis Utsman bin Affan. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mencoba ya sifat atau tata cara wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah berniat di dalam hati tanpa diucapkan. Berniat dengan menghilangkan hadas jika berwudhu, hadas kecil ya. Kemudian setelah itu mengucapkan bismillah. Setelah mengucapkan bismillah, kita cuci tangan kita 3 kali ya. Kita berusaha menggunakan air dengan hemat ya, jangan boros. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat menggunakan air untuk berwudu. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah itu berwudu 1 mud ya, 1 mud. 1 mud kita ketahui mencuci seluruh anggota tubuh Rasulullah 1 mud. 1 mud adalah 1 genggaman orang dewasa seperti ini. Sedangkan Rasulullah mandi 4 sampai 5 mud seperti itu. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita cuci tangan ya. Kita berusaha memakai air sedikit seperti ini. Kita cuci tangan kita sambil kita sela-sela seperti ini, kita pastikan sudah basah tangan kita dan juga punggung tangan ini sudah basah, sudah bersih ya. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ambil air dengan tangan kanan secukupnya ya. Kita masukkan air ke mulut sekalian ke hidung. Kita keluarkan, sedangkan air yang di hidung ini dikeluarkan dengan tangan kiri. Kita keluarkan seperti itu. Kita berusaha dia 3 kali ya. Kita coba 3 kali kita cuci, kita masukkan lagi ke mulut, sekalian berkumur-kumur, sekalian masukkan air ke hidung. Kemudian yang di mulut dikeluarkan, yang di hidung ini dikeluarkan dengan tangan kiri seperti itu. 3 kali, jangan lebih ya. Maksimalnya 3 kali. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita lebih dari 3 kali. Karena siapa yang menambah? Karena Rasulullah man zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Siapa yang menambah lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat buruk dan melampaui batas dan juga berbuat zalim seperti itu. Setelah kita cuci tangan, kumur-kumur, kemudian kita ambil air ya secukupnya. Dengan tangan kanan atau dua-duanya kita cuci muka kita pastikan semua sudah basah, mengalir air seperti ini, sudah basah kemari. Dan orang yang memiliki jenggot tipis ya, jenggotnya tipis, dia harus pastikan juga dasar kulit yang ditumbuhi jenggot itu harus basah juga. Adapun orang yang memiliki jenggot tebal, cukup dia menyela-nyela. Disebut dalam bahasa Arab disebut dengan takhlil al-lihyah ya. Dia cukup menyela-nyela seperti ini. Adapun orang yang jenggotnya tipis, dia harus memastikan itu semua basah sampai ke dasar kulit yang ditumbuhi jenggot tadi. Setelah itu kita pastikan semua sudah basah ya. Maksimal 3 kali, boleh sekali. Jika sudah kita pastikan sekali saja sudah
mengalir air semua atau dikena air semua, itu saja sudah cukup. Kemudian kita cuci tangan kanan kita ya, kita pastikan di sini kita lewati dari siku sedikit, kita pastikan sambil kita sela-sela seperti ini. Sambil kita sela-sela seperti ini dan pastikan semua dia basah. Dan kita seperti itu juga untuk tangan kiri sampai siku kita pastikan melewati siku sedikit. Seperti itu, kita berusaha menggunakan air ya dengan hemat. Jadi kita pastikan basah sampai di sini semua, ya, melewati siku sedikit. Sambil kita sela-sela juga ini. Tangan ini harus disela-sela, harus dialiri oleh air, seperti itu. Setelah itu, untuk mengusap kepala itu ada dua cara ya. Cara pertama, kita bisa dengan sisa air mencuci tangan tadi. Langsung kita ke kepala, ke belakang ya. Kemudian balik lagi ke depan. Kemudian jari telunjuk ini ya, jari telunjuk kita kiri dan kanan, kita masukkan ke lubang telinga. Seperti ini. Kemudian jempol ini membersihkannya dari belakang telinga. Seperti itu. Ya. Itu cara pertama. Dari sisa wudu cuci tangan tadi. Cara kedua, bisa kita ambil air baru sedikit. Kita ambil air baru sedikit, ya. Nah, ini namanya mengusap, tidak mengalirkan air. Bisa dengan sisa-sisa air ya. Kita belakang sama dengan tadi. Kemudian balik lagi ke depan. Dan jari telunjuk ini kita masukkan ke lubang telinga. Dan ibu jari ini membersihkan di bagian luar telinga seperti ini, bersih, ya. Setelah itu kita cuci kaki kanan terlebih dahulu ya. Kaki kanan bisa kita angkat dulu celana seperti ini, kemudian kita cuci ya. Kita gunakan air secukupnya atau seperti ini ya. Sambil kita sela-sela di sini dengan kelingking ya. Kita pastikan dia basah semua, terutama tumit. Biasa orang banyak tidak basah di sini. Kayak gini dia, tidak basah. Maka harus dipastikan semua basah sama tumit sini, sampai melebihi sedikit dari mata hari kaki ya. Pastikan tumitnya ini basah semua. Jangan lupa ini disela-sela ya dengan jari kelingking seperti ini. Pastikan basah semua. Kemudian kaki kiri juga seperti itu. Kita cuci ya, kita bersihkan. Kita sela-sela juga di sini. Seperti ini. Ini dipastikan basah. Karena banyak orang tidak basah. Tumitnya ini juga dipastikan basah di sini semua. Ya. Seperti itu. Bisa 1 kali ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, tidak boleh lebih dari 3. Dan ini semua harus kita lakukan secara tertib dan juga harus mualah kita katakan tadi. Setelah kita mencuci tangan, jangan sampai kering dulu tangan kita ini baru cuci anggota lain, tidak boleh. Setelah kita berwudu, bisa kita baca doa setelah berwudu seperti itu. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan praktek wudu ya, sesuai dengan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan gayung ya. Menggunakan gayung. Jadi ketika seorang berwudu menggunakan gayung, yang pertama dia lakukan terkhusus orang yang bangun tidur malam ya, tidur malam. Karena dia tidak tahu tangannya ini di mana gerak-geriknya tadi malam. Karena Rasulullah SAW melarang kita langsung memasukkan tangan kita ke bejana ya. Karena kita tidak tahu di mana tadi malam tangan kita ini bisa memegang hal-hal yang kotor dan sebagainya ya. Atau bahkan najis seperti itu. Maka yang pertama kita lakukan, kita tidak boleh memasukkan tangan kita langsung ke gayung ini.
kita tuangkan sedikit ya ke tangan kanan kita seperti ini. Kemudian kita gosok-gosok, kita pastikan dia bersih semua seperti ini. Ya. Kita sela-sela seperti ini semua bersih. Nah, ya, bersih semua, kita sela-sela. Kemudian setelah itu kita ambil sedikit dengan tangan kanan seperti ini, ya. Kita tangan seperti ini, kita masukkan ke mulut. Kita keluarkan, kita buang. Hidung ini dikeluarkan dengan ditekan oleh tangan kiri. Kita keluarkan seperti ini ya. Setelah itu kita boleh ngambil air langsung. Tidak harus dituangkan lagi tadi. Nah, langsung kita ambil, kita cuci muka kita seperti ini. Kita pastikan semua basah ya. Nah, selama ada air yang mengalir, itu disebut dengan mencuci. Walaupun sedikit. Jadi kita cuci sampai semua ini. Ya. Ini semua. Adapun orang yang punya jenggot tipis, dia pastikan kulit ya. Pastikan kulit ini basah juga. Jenggot yang tebal cukup dengan disela-sela seperti itu. Kemudian kita cuci tangan ya, kanan umpamanya, sampai basah semua pasti, dan juga disela-sela seperti ini, bersih sampai siku. Kita usahakan lewat siku sedikit, basah semua. Sekali atau 2 kali atau 3 kali. Seperti itu juga dengan tangan kiri seperti ini. Ya. Kita pastikan semua dia basah sampai siku seperti ini. Atau kita lewatkan sedikit. Karena orang banyak dia hanya segini ya. Belum melewati siku. Jadi wudunya tidak sah. Dipastikan semua. Ini sambil disela-sela seperti ini. Seperti ini. Ya. Setelah itu mengusap kepala. Caranya 2, bisa langsung setelah ini, tidak langsung diambil air, sisa-sisa atau titik-titik air ini, langsung kita kepala seperti ini, ya. Kemudian balik lagi ke depan seperti ini ya. Kemudian jari telunjuk ini kita masukkan ke lubang telinga, adapun jempol ini membersihkan bagian punggung atau belakang telinga, seperti ini. Selesai. Ya. Kemudian setelah itu kita cuci kaki. Ya, kita cuci kaki. Ya, kita pastikan semua ini basah seperti ini. Tumit juga ya, pastikan basah tumitnya ini. Dan juga kita sela-sela seperti ini. Kita sela-sela. Ya, seperti itu. Pastikan semua ini basah. Yang bawah juga. Sampai melebihi mata kaki ya. Seperti itu juga dengan kaki kiri. Kita bersihkan seperti ini. Kita pastikan semua basah sambil kita sela-sela ya. Kita sela-sela seperti ini. Pastikan semua dia basah. Dan juga ini belakang tumit banyak orang tidak basah. Nah, harus kita basahkan semua. Seperti ini. Jadi dengan ini kita selesai berwudu. Ya. Selesai berwudu. Jadi kita hemat air. Kita lihat airnya yang terpakai cuman sedikit. Seperti itu. Setelah berwudu, kita baca doa wudu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan juga ditambahkan oleh riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, apakah kita boleh menceduk langsung ya ke air? Setelah kita mencuci tangan tadi, ya, dibolehkan langsung kita. Ya, dibolehkan langsung. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berwudu seperti itu. Rasulullah berwudu cuma 1 mud ya. 1 mud itu hanya 1 genggaman orang dewasa ya. Itu untuk semua mencuci wudunya. Buka tangan, kepala, kaki ya. Jadi air seperti ini boleh kita ambil juga untuk berwudu semua, dan bekas wudu kita ini juga masih boleh dipakai oleh orang lain untuk berwudu. Jangankan yang digayung, yang mengalir tadi kalau ada umpamanya mengenai bekas wudu kita tadi, mengenai atau mengalir dan masuk ke dalam, itu juga masih boleh kita gunakan untuk berwudu. Bahkan para sahabat ya berlomba-lomba untuk mengambil sisa-sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang ya mungkin yang berada dalam perjalanan dalam bus ya, busnya mungkin tidak mau berhenti karena mau mengejar setoran,
dia tidak bisa turun untuk berwudu. Jika busnya itu punya toilet, mungkin bisa kita berwudu. Adapun bus yang tidak punya toilet dan kita hanya punya air seperti ini ya, seperti botol air, kita gunakan untuk berwudu. Caranya sama dengan tadi. Kita tuangkan sedikit, kalau bisa kita sendiri, kita tuangkan sendiri. Jika tidak, kita minta bantuan orang lain ya. Namun yang lebih afdol kalau kita berwudu di bus, kita punya handuk, kita letakkan dulu handuk di bawah agar yang punya bus itu tidak marah. Agar airnya tidak tercecer, kita buat handuk, kita cuci tangan kita mungkin sedikit ya, kita tuangkan seperti halnya tadi, tuangkan sedikit seperti ini, dan usahakan airnya ini mengenai handuk ya, jangan lantai bus. Nanti yang punya bus bisa marah. Kita pastikan dia semua bersih seperti itu, baru kita cuci muka kita seperti yang lain. Kita pastikan semua ya, muka kita ini sudah basah. Ini semua kita cuci air, tambah air, dan pastikan semua ini basah. Yang seperti kita katakan tadi, jenggot yang tipis, pastikan semua harus basah, bahkan kulit-kulitnya. Adapun jenggot yang tebal, dia cukup menyela-nyelanya seperti itu. Kemudian juga dia siramkan ya ke tangannya, atau langsung juga kemari disiramkan airnya sedikit, pastikan basah sampai siku. Airnya ini kita tuangkan seperti itu semua. Begitu juga dengan tangan kita tadi, tangan kiri juga sama. Pastikan melebihi siku sedikit. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya berwudu dengan gayung, dengan botol air itu semua sama. Yang membedakan mungkin cara menuangkan airnya saja. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.